Halo teman-teman semuanya, kenalin, nama aku Aini Fatihah. Di sini aku akan membahas tentang resolusi konflik hubungan Amerika Serikat dan Iran pasca penembakan Jenderal Qasim Soleimani pada tahun 2020. Nah, eh, langsung aja. Jadi latar belakangnya ini, Iran, negara yang berada di regional Timur Tengah ini kondisinya sangat kontroversial karena ketidakharmonisan hubungannya dengan Amerika Serikat. Ada berbagai macam isu politik dalam hubungan keduanya seperti embargo ekonomi, lalu hubungan Iran dan Amerika Serikat pada tahun 2015, keluarnya Amerika Serikat dari The Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, dan yang paling terakhir adalah penembakan Jenderal Qasim Soleimani yang meningkatkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana resolusi konflik hubungan Amerika Serikat dan Iran pasca penembakan Jenderal Qasim Soleimani oleh Amerika Serikat pada tahun 2020. Nah, jadi hubungan Iran dan Amerika Serikat ini memang dari dulu dari tahun 1950-an ini sudah memanas. Hal ini dikarenakan adanya intervensi Amerika Serikat terhadap Iran. Nah, apa aja sih isu politiknya dalam hubungan keduanya ini? Yang pertama itu ada embargo ekonomi. Jadi embargo ekonomi ini dimulai sejak tahun 1980, di mana embargo ini diterapkan karena Amerika Serikat ini bersikeras bahwa menuduh Iran bahwa Iran ini mengembangkan nuklir. Dan pada saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh Bill Clinton, dan ia menambahkan juga embargo seperti menghentikan perdagangan dan melarang investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Iran. Nah, lalu pada tahun 2015 hubungan keduanya ini sempat membaik di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, dan sanksi ekonomi juga mulai melonggar setelah adanya kesepakatan antara Iran dan negara-negara Dewan Keamanan PBB, yaitu untuk penghentian nuklir. Dan hal ini diawasi oleh International Atomic Energy Agency. Tapi arah perbaikan hubungan keduanya ini kembali memburuk di tahun 2018 ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, tapi sebelum itu juga embargo ekonomi ini malah membuat Iran semakin menjadi negara yang mandiri dan tidak tergantung terhadap impor dari negara lain. Misalnya, ada 3 kemajuan negara Iran atas embargo itu. Yang pertama, Iran mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya meskipun Iran diembargo, tetapi rakyatnya tidak terlihat tertekan. Yang kedua, Iran tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain sehingga potensi yang ada di Iran itu bisa berkembang. Dan yang ketiga ini, Iran meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Jadi ya tadi mereka tidak tergantung kepada impor. Lalu balik lagi ke ketegangan hubungan Iran pasca keluarnya dari JCPOA. Nah, Presiden Donald Trump sendiri ini sudah mengkampanyekan sejak sebelum terpilihnya ia menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan akhirnya pada 2018 ini Trump kan menarik mundur Amerika Serikat dari perjanjian ini secara sepihak. Dan Trump ini beralasan bahwa perjanjian JCPOA ini inkompeten, dan menurut Trump kesepakatan ini membuat Iran lebih mudah dalam membuat senjata nuklirnya. Tetapi pernyataan Trump ini dibantah oleh the International Atomic Energy Agency yang mengawasi perkembangan nuklir di Iran, dan menyatakan bahwa Iran ini mematuhi perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya yang paling puncak itu adalah penembakan Jenderal Qasim Soleimani. Penembakan ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2020. Amerika Serikat
memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan untuk menembak mati Jenderal Qasim Soleimani, dan pembunuhan ini diinisiasi oleh Donald Trump dengan konsekuensi yang tentunya sangat besar. Dan banyak sekali kontroversi dari tim pro kebijakan ini maupun tim kontra yang menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif untuk menghentikan kerusuhan dan bisa menyebabkan perang. Nah, pembunuhan ini merupakan eskalasi dramatis dalam konflik tingkat rendah antara Amerika Serikat dan Iran yang konsekuensinya kita tahu sangat besar. Jenderal Qasim Soleimani ini merupakan jenderal tinggi di Iran yang disebut-sebut oleh Donald Trump ini sebagai teroris nomor 1 pada abad 21 ini. Tapi tindakan ini tentunya membuat Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Setelah tadi juga keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA. Nah, lalu saya menggunakan teori state identity. Jadi kenapa sih akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan ini? Yang pertama itu sebenarnya hal ini itu dipengaruhi oleh psikologis pemimpinnya. Nah, di sini itu ada kalau misalnya faktor domestik sama faktor internasional itu, faktor domestiknya sendiri itu konstitusi Amerika Serikat yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM ini sebenarnya tidak tidak mau jika Amerika Serikat memutuskan seperti ini. Tetapi karena Amerika Serikat sekarang dipimpin oleh presiden yang berasal dari Partai Republik dan Partai Republik ini terkenal dengan kepentingan ekonominya, maka kepentingan ini jauh lebih berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ini, sehingga akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan action berupa kebijakan luar negeri, yaitu untuk membunuh Jenderal Qasim Soleimani agar kepentingannya tercapai. Nah, kepentingannya apa sih? Kepentingannya ini untuk menguasai kekayaan minyak di Iran, dan Amerika Serikat sendiri menganggap bahwa Jenderal Qasim Soleimani ini sebagai penghambat dari penguasaan minyak di Iran. Lalu selanjutnya, ada negosiasi dan mediasi. Resolusi konflik ini seperti yang kita tahu, negosiasi ini sudah dilakukan berulang kali, tapi memang gagal karena apa? Karena negosiasi ini bersifat tidak mengikat. Ketika memang salah satu pihak tidak sepakat, ya sudah, akhirnya kesepakatan itu tidak akan tercapai. Dan negosiasi ini cukup lama waktunya. Ketika memang pihak ini merasa tidak diuntungkan oleh resolusi konflik tersebut, maka pihak ini akan tetap saling konflik. Lalu selanjutnya juga sama mediasi. Mediasi juga sudah dilakukan bersama dengan Dewan Keamanan PBB yang membentuk JCPOA dan adanya International Atomic Energy Agency itu untuk mengawasi perkembangan nuklir di Iran. Tetapi memang akhirnya juga hal mediasi ini bisa dikatakan gagal karena apa? Karena akhirnya Amerika Serikat melanggar secara sepihak. Amerika Serikat itu mengundurkan diri secara sepihak, dan oleh karena itu ya akhirnya ini juga dikatakan gagal, dan mediasi sendiri sifatnya itu tidak mengikat. Jadi memang tampaknya kedua negara ini memang sangat sulit untuk menyelesaikan konfliknya. Ya, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat ini menjadi negara yang hegemoninya cukup kuat karena Amerika merupakan negara adidaya, tetapi
tidak ada yang tidak mungkin. Konflik ini bisa selesai ketika kedua negara saling menurunkan egonya untuk bisa sama-sama membuat kesepakatan yang memang win-win solution, yaitu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, akhirnya kesimpulannya, hubungan Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas ini disebabkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu puncaknya pada penembakan Jenderal Qasim Soleimani. Amerika Serikat ini menembak Jenderal Qasim Soleimani karena mencurigainya sebagai teroris yang paling berbahaya pada abad 2021. Kebijakan ini sangat kontroversial tentunya, karena seharusnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya bisa menjaga perdamaian dan keamanan internasional, bukannya menakuti dunia dengan kebijakan yang diambilnya. Dan alasan sebenarnya di balik Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan ini adalah adanya kepentingan ekonomi, yaitu ingin menguasai dan memonopoli kekayaan minyak di Iran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.